Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bahasa Adab TV. Mari kita belajar bersama bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Itu pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang tidak bertutur kata bahasa Arab. Masih di buku yang pertama, Al-Juz'ul Awwal, di pelajaran yang keempat. Baik, sebelum kita belajar lebih jauh di pelajaran yang keempat ini, apa saja yang akan dipelajari dalam pelajaran yang keempat ini? Points to remember, hal-hal yang perlu diingat dalam pelajaran yang keempat. In this lesson, we learn the use of preposition. Di dalam pelajaran yang keempat ini, kita akan belajar tentang penggunaan preposition atau kata depan. Dalam bahasa Arab ini, kita akan belajar tentang huruf jar. Ya. Arabic noun have ending to show their function in the sentence. Kata benda dalam bahasa Arab itu selalu menunjukkan, jadi kata akhir harokat atau syakal terakhir dari kata benda dalam bahasa Arab itu selalu menunjukkan fungsinya dalam satu kalimat. The normal ending of noun is dhammah. Jadi akhiran umum ya, dari suatu kata benda di dalam bahasa Arab itu defaultnya selalu dhammah. As in seperti contoh dalam kalimat berikut, al-baitu jadidun. Akhiran kata dari kata al-baitu, rumah, itu dhammah, dan jadidun, dunnya ini juga dhammah. Jadi default dari kata benda dalam bahasa Arab, harokat akhirnya selalu dhammah, kecuali kalau ada preposition atau amil-amil yang memasukinya. Dalam contoh ini, al-baitu jadidun, al-baitu ini dalam bahasa Arab disebut kata benda ma'rifah. Cirinya adalah ada alif lam. Nanti akan kita pelajari lebih detail di pelajaran berikutnya. Ya. Kemudian jadidun ini tidak ada al. Jadidun ini menunjukkan kata benda nakirah, indefinite, tidak tertentu. Kalau al-baitu definite article, rumah itu. Jadidun ini adalah kata benda isim nakirah atau kata benda indefinite, kata benda tidak tertentu. Jika ada susunan kata benda, dua kata benda, yang kata benda pertama berupa isim ma'rifah yang ditandai dengan al, kemudian kata benda berikutnya itu tidak ada tanda ma'rifahnya, maka bisa dipastikan bahwa susunan ini adalah susunan mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek, kemudian khobarnya adalah predikatnya. Maka mubtada itu huruf akhirnya selalu dibaca dhammah, dan khobar juga demikian, huruf akhirnya berharokat dhammah. Nanti akan kita pelajari lebih detail di pelajaran berikutnya. A noun with the normal ending is said to be in the nominative case. In Arabic, it is called marfu. Jadi kata benda, default dari satu kata benda di dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai nominative case. Jadi kata benda yang secara default belum ada kata depan atau preposition yang memasukinya atau amil-amil yang memasukinya, huruf-huruf jar yang memasukinya, maka dia dalam bahasa Inggris disebut sebagai nominative case, atau di dalam bahasa Arab kedudukannya adalah marfu. Ya, marfu. Nah, kebetulan al-baitu ini adalah isim mufrad. Isim mufrad ketika marfu maka alamat rafa'nya adalah dhammah. Sama halnya dengan jadidun, ini adalah isim mufrad, maka alamat i'rab
alamat marfu'nya, alamat rofaknya adalah dhammah. Jadi di dalam bahasa Arab kurang lebih ada 9 kata benda yang mana mereka akan memiliki tanda rofa atau tanda i'rab yang berbeda-beda. Ada isim mufrad, ada musanna, isim ganda, ada isim jamak mudzakkar salim, ada isim jamak muannas salim, ada isim jamak taksir, ada al-asmaul khamsah, kemudian ada al-maksur, al-mankus, kemudian ada al-ismu alladzi la yansharif. Nah, mereka ini jenis-jenis kata benda ini akan memiliki alamat akhir atau syakal harokat terakhir yang berbeda-beda. Dan default daripada marfu, harokat default daripada marfu itu adalah dhammah. Nanti akan kita pelajari lebih detail di pelajaran berikutnya. Apa saja alamat-alamat setiap daripada kata benda yang saya sebutkan tadi. Namun dalam pelajaran keempat ini kita akan pelajari apa adanya dulu, ya. After a preposition, this ending change to kasroh. For example, dalam contoh ini, al-baitu, rumah itu. Ini adalah isim mufrad atau kata tunggal. Kata tunggal, maka secara default, ya, secara default tadi kalau belum ada preposition di depannya, maka dia selalu marfu, ya, selalu marfu. Maka harokat terakhirnya alamatnya adalah dhammah, ya, harokat terakhirnya alamat rofaknya adalah dhammah, al-baitu. Nah, ketika dia kemasukan preposition atau kata depan, atau dalam bahasa Arab di sini fi masuk huruf-huruf jar, disebut sebagai huruf jar, maka yang awalnya al-baitu huruf akhirnya dibaca tu, kemudian huruf akhirnya dibaca ti, berubah menjadi kasroh. Yang awalnya dhammah berubah menjadi kasroh. Al-baitu menjadi fil baiti. Sama halnya baitun kemudian berubah menjadi fi baitin. Ya, jadi kalau yang atas ini karena ada alif lamnya, maka huruf akhirnya dhammah saja, bukan tanwin. Tetapi kalau dia kata benda isim nakiroh, ya, indefinite, dia tanwin, dhammaten, baitun, maka ketika dia dimasuki preposition atau huruf jar juga sama, dia tetap tanwin, fi baitin. Al-maktabu, ketika dimasukin preposition atau huruf jar ala, maka dia menjadi kasroh. Al-maktabu menjadi alal maktabi. A noun preceded by a preposition is said to be in the genitive case. In Arabic disebut majrur. Jadi di dalam bahasa Arab, ketika kata benda dimasuki preposition, dalam hal ini huruf-huruf jar, maka yang awalnya dia dalam keadaan marfu, maka sekarang menjadi berubah keadaannya majrur. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai genitive case. Baik, kita lanjutkan di catatan yang kedua, the second note. In this lesson, we also learn the two pronouns huwa, yang berarti meaning is he or it, and here meaning is she or it. Jadi di pelajaran yang kedua ini kita akan mempelajari dua kata ganti, pronouns, kata ganti, yaitu huwa yang berarti dia untuk seorang laki-laki, dan it untuk kata benda, dan hiya yaitu untuk dia menunjukkan perempuan, dan it untuk kata benda. In Arabic,
all nouns are either masculine or feminine. Jadi di dalam bahasa Arab, semua kata benda itu dibagi menjadi dua, yaitu apakah dia itu masculine or feminine. Apakah dia itu kata benda laki-laki atau kata benda perempuan. A masculine noun is referred to by the pronoun huwa, whether it denotes a human being, an animal, or a things. Jadi maskulin atau kata benda laki-laki adalah ditunjukkan dengan pronoun kata benda huwa, yang mana ia menunjukkan baik itu menunjukkan manusia, ataukah dia menunjukkan binatang, ataukah menunjukkan sesuatu. For example, contohnya, Ainal walad? Where is the boy? Di mana anak itu? Huwa fil masjid. He is in the mosque. Dia ada di masjid itu. Ainal kitab? Where is the book? Di mana buku itu? Huwa alal maktab. It is on the table. Dia ada di atas meja. And a feminine noun is referred to by the pronoun hiya, whether it denotes a human being, an animal, or a thing. Dan untuk kata benda feminin atau kata benda perempuan, ia ditunjukkan dengan kata ganti hiya dalam bahasa Arab, yang mana ia boleh menunjukkan untuk manusia ataupun binatang atau benda. For example, contohnya, Aina Aminah? Where is Aminah? Hiya fil bait. She is in the house. Dia ada di rumah itu. Where is the watch? Di mana jam itu? It is on the bed. Dia ada di tempat tidur. Most feminine nouns end with a round ta, but there are some which do not have any ending. Jadi sebagian besar kata benda perempuan di dalam bahasa Arab itu selalu berakhiran dengan tak yang melingkar atau tak marbutoh. Tetapi beberapa kata benda perempuan di dalam bahasa Arab juga tidak ditunjukkan dengan berakhiran tak marbutoh. Note catatan. First, yang pertama, we have learned that the tanwin is in the indefinite article. Jadi kita telah mempelajari bahwa tanwin itu adalah menunjukkan kata benda indefinite, kata benda tidak tertentu. For example, baitun, ya, a house, tanwin, ya, ini baitun tanwin, a house, sebuah rumah. This rule does not apply to a proper noun. Aturan ini, aturan tanwin yang menunjukkan sebagai kata benda indefinite, kata benda tidak tertentu, yang dalam bahasa Inggris diganti dengan a house, sebuah rumah, maka aturan ini tidak berlaku untuk kata benda yang menunjukkan nama seseorang, nama hewan, atau nama benda, a proper noun. Jadi kata hamidun is just a hamid, not a hamid. Ya, jadi hamidun ya hanya tetap hamid. Dia tidak ditambahi a hamid, tidak seperti itu. Jadi dia tidak berlaku di dalam a house, di dalam bahasa Inggris, maka yang di dalam bahasa Arab correspond atau sesuai dengan tanwin, maka untuk a proper noun maka dia tidak berlaku. Kemudian yang kedua, a feminine proper noun have no tanwin. Jadi kata benda menunjukkan nama seseorang, nama seseorang untuk kata benda yang menunjukkan perempuan, maka dia tanpa tanwin. For example, Fatimatu, Zainabu, Aminatu. Vocabulary, kosakata baru.
Aina, where, ghurfah, room, kamar. Al-hammam, bathroom, kamar mandi. Al-matbakh, kitchen, dapur. Fi, di dalam. Ala, on, di atas. As-sama, sky, langit. Al-fasl, classroom, ruang kelas. Al-mirhab, toilet. Baik, sekarang kita mulai di pelajaran yang keempat, the fourth lesson, ad-darsur rabi. Alif, al-baitu fil baiti. Nah, di sini kita tadi sudah belajar ketika satu kata benda dia berdiri sendiri, defaultnya maka dia adalah marfu. Ya, marfu itu alamat tanda i'rabnya adalah dhammah, ya, dhammah. Kemudian ketika kata benda ini didahului oleh satu preposition, yaitu kata benda, dalam hal ini fi dalam bahasa Arab ini adalah masuk dalam huruf-huruf jar, maka yang awalnya dia marfu berubah menjadi majrur, kondisinya majrur atau genitive case. Kemudian huruf akhirnya yang awalnya dhammah berubah menjadi kasroh. Alamat asal dari majrur itu adalah kasroh. Baik, langsung kita baca. Al-baitu menjadi fil baiti, fil bait, the house, in the house, di dalam rumah. Rumah itu di dalam rumah itu. Al-masjidu, al-masjid, the mosque, the masjid. Masjid itu fil masjidi, fil masjid, di dalam masjid itu. Al-maktabu, al-maktab, the desk. Al-maktabi, al-maktab, on the desk, di atas meja. As-sariru, the bed, tempat tidur itu. Al-sariri, al-sarir, on the bed. Dan huruf B, ba. Aina Muhammad, where is Muhammad? Huwa fil ghurfati, huwa fil ghurfah. He is in the room, dia ada di kamar. Nah, ini jadi kita tahu bahwa di dalam bahasa Arab ketika waqaf maka huruf terakhir dari kata terakhir itu adalah diwakafkan atau dilebur. Maka saya dalam hal ini kita akan membaca dua kali. Yang pertama kita baca huruf apa, harokat sebetulnya apa, kemudian yang terakhir kita wakafkan. Ya, hal ini hanya untuk mempermudah, karena di dalam percakapan biasanya sama dengan membaca Al-Quran, ketika dia wakaf atau berhenti maka huruf terakhirnya adalah dilebur, ya. Wa aina Yasirun, wa aina Yasir, and where is Yasin, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, huwa fil hammam, he is on the washroom, he is on the washroom, dia ada di kamar mandi atau bathroom, ya, he is on the bathroom, dia ada di kamar mandi, hammam. Wa aina Aminatu, wa aina Aminah, and where is Aminah? Hiya fil matbakhi, she is in the kitchen, dia ada di dapur. Ainal kitab, where is the book? Huwa alal maktabi, huwa alal maktab, it is on the desk, dia ada di atas meja. Wa aina sa'ah, dan di mana jam tangan, dan di mana jam, dan di mana jam itu? Hiya alas sarir, dia ada di atas kasur. Al-matbakh, the kitchen, ini adalah gambar al-matbakh, kitchen. Baik, sekarang kita latihan. Baik, tamarin, exercises, latihan-latihan. Tamrinul awal,
the first exercise. Ajib anil as'ilatil atiyah. Answer the following question. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. At-tamrinul awal. Latihan yang pertama. Ainal kitab? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktab. Jadi kita akan baca dua kali. Yang pertama kita baca harokat akhirnya, karena pada pelajaran ini adalah kita belajar yaitu mengubah dari marfu, kemudian karena ada kemasukan huruf jar atau preposition maka berubah menjadi majrur. Maka kita praktekkan dua. Yang pertama kita baca harokat akhirnya, dan juga ketika wakaf kita lebur huruf akhirnya. Ainal kitab? Where is the book? Di mana buku itu? Wa 'alal maktab. Wa 'alal maktabi. It is on the desk. Dia ada di atas meja. At-tamrinu tsani. The second exercise. Aina Muhammad? Where is Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. He is in the room. Dia ada di ruangan itu. Huwa fil ghurfati. Dia ada di ruangan itu. Berikutnya. Aina as-sa'ah? Where is the watch? Di mana jam itu? Hiya 'ala syariri. Hiya 'ala syarir. It is on the bed. Dia ada di tempat tidur. Aina Yasir? Where is Yasir? Huwa fil hammami. Huwa fil hammam. He is in the shower. He is in the bathroom. Ya, dia ada di kamar mandi. Al-khamis. Fifth. Aina Aminah? Where is Aminah? Hiya fil matbakh. Hiya fil matbakhi. She is in the kitchen. Dia ada di dapur. As-sadis. Six. Aminatu fil ghurfati? Is Aminah in the room? Apakah Aminah ada di ruangan itu? La Aminatu fil matbakhi. La Aminatu fil matbakh. Tidak, Aminah ada di dapur. No, Aminah is in the kitchen. As-sabi. Ayasiru fil matbakh? Is Yasir in the kitchen? Apakah Yasir ada di dapur itu? La Yasiru fil hammam. La Yasirun fil hammami. No, Yasir in the washroom, in the bathroom. Tidak, Yasir ada di kamar mandi. Al-thamin. 8. Man fil ghurfah? Man fil ghurfati? Who is in the room? Siapa yang ada di ruangan itu? Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfah. Muhammad is in the room. Muhammad ada di ruangan itu. 9. At-tasi'. Wa man fil hammami? Wa man fil hammam? Dan siapa yang ada di kamar mandi itu? And who is in the bathroom? Washroom. Yasirun fil hammami. Yasirun fil hammam. Yasir in the bathroom. Yasir ada di kamar mandi itu. 10. Ashir. Mada 'ala al-maktabi? Mada 'ala al-maktab? What is on the desk? Al-kitabu 'ala al-maktabi. Al-kitabu 'ala al-maktab. The book is on the desk. Buku itu yang ada di atas meja. 11. What is on the bed? Mada 'ala as-sarir? Apa yang ada di tempat tidur itu? As-sa'atu 'ala as-sariri. As-sa'atu 'ala as-sarir. The watch is on the bed. Jam
Baik, berikutnya at-tamrinu tsani, the second exercise. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Read and write with correct ending of the end of a word. Ya, baca dan tulis bersamaan dengan harokat pada akhir-akhir dari kata-kata berikut. Ini sudah ada syakalnya atau sudah ada harokatnya. Kita baca bersama-sama. Al-madrasyatu, the school, sekolah itu. Fil madrasati, in the school, di sekolah. Fil baiti, in the house, di dalam rumah. Al-baitu, the house. Al-ghurfah, the room, ruangan itu. Al-hammamu, the bathroom, kamar mandi itu. Fil matbakh, in the kitchen, di dapur. Al-maktab, meja itu. Alal maktabi, di atas meja itu. On the desk. Alal kursi, di atas kursi. On the chair. As-sariru, the bed, tempat tidur itu. Alal kitabi, on the book, di buku itu. Fil masjidi, di masjid. Iqra waktub, baca dan tulis. Read and write. Al-awwal, at-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ah, the student is in the university. Pelajar itu ada di universitas. Athani, second, ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjid, laki-laki itu ada di masjid. Al-thalith, third, aina tajiru. Aina tajir, huwa fit dukani, di mana pedagang itu. Where is the merchant? Huwa fit dukan, he is in the shop, dia ada di toko. Ar-rabi', fourth, al-qalamu 'ala al-maktab, the pen is on the desk, pena itu ada di atas meja. Al-khamis, the fifth, aina Zainabu. Aina Zainab, where is Zainab? Hiya fil ghurfati, hiya fil ghurfah, she is in the room, dia ada di ruangan. As-sadis, six, aina al-waraqu. Aina al-waraq, where is the paper? Huwa 'ala al-maktab, it is on the desk, dia ada di atas meja. As-sabi', aina al-mudarrisu. Aina al-mudarris, where is the teacher? He is in the classroom. Huwa fil fasl, dia ada di ruang kelas. Al-thamin, 8, aina Yasir. Huwa fil mirhab, where is Yasir? He is in the toilet, di mana Yasir? Dia ada di toilet. At-tashi', 9, asy-syamsu wal qamaru fis sama', matahari dan bulan ada di langit. The sun and the moon are in the sky. Al-ashir, man fil fasl, who is in the classroom, siapa yang ada di kelas. Baik, berikutnya ini adalah the proper noun, yaitu kata benda untuk nama seseorang, nama hewan, ataupun nama barang, ya, nama benda. Atau di dalam bahasa Arab disebut juga dengan isim alam, isim untuk menyebutkan nama, ya, nama seseorang. Di sini disebutkan bahwasannya untuk female names, yaitu nama-nama perempuan, maka dia tidak pernah kasroh
dan juga tidak pernah tanwin, ya. Dia tidak pernah kasroh dan juga tidak pernah tanwin. Dia tanda di akhir katanya bisa dhammah dan juga bisa fathah. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ya. Baik, berikutnya Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Read and write with correct ending of the word. Jadi baca dan tulis dengan memberikan sa'al di akhir kalimatnya, ya, menggunakan harokat yang tepat di akhir kalimat. Hamidun, Zainabu, Aminatu. Baik, berikutnya Iqra waktub ma'a dhabti. Read and write with correct ending of the word. Jadi baca dan tulis dengan memberikan sa'al di akhir kalimatnya, ya, menggunakan harokat yang tepat di akhir kalimat. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Baik, berikutnya Al-Baitu, Al-Bait, the house. Minal baiti, minal bait, from the house. Ya, min ini termasuk juga huruf jar, yang mana ketika ada satu kata benda didahului dengan huruf jar, maka kata benda tersebut yang awalnya adalah marfu dengan alamat rafa'nya dhammah, kemudian dia menjadi majrur, alamat rafa'nya menjadi, alamat majrurnya menjadi kasroh. Kenapa kasroh? Karena al-bait adalah al-mufrad, ya, al-mufrad, alamat jarnya adalah kasroh. Al-masjidu, al-masjid, the masjid, the mosque. Ilal masjidi, ilal masjid, to the masjid. Al-mudarrisu, al-mudarris, the teacher. Min aina anta, where are you from? Dari mana kamu berasal? Muhammadun, Muhammad. Ana minal yabani, ana minal yaban. I am from Japan, saya berasal dari Jepang. Al-mudarris. Wa min aina Ammarun, wa min aina Ammar, and where is Ammar from? Dan dari mana Ammar berasal? Muhammadun, Muhammad. Wa minas Sin, dia berasal dari Cina, he is from China. Al-mudarris. Wa min aina Hamidun, wa min aina Hamid, and where is Hamid from? Huwa minal Hindi, he is from India, dia berasal dari India. Al-mudarris. Aina Abbasun, aina Abbas, where is Abbas? Kharaja, kharaj, he left, he exceeded, dia keluar. Al-mudarris. Aina dhahaba, aina dhahab, where did he go? Dhahaba ilal mudir, he went to the principal, ya, kepala sekolah, ya. Dia pergi
ke principal, kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun? And where did Ali go? Dhahaba ilal mirhab. He went to the toilet. Dia pergi ke toilet. Baik, berikutnya tamarin, exercises, latihan-latihan. At-tamrinul awal, ajib 'anil as'ilatil atiyah, answer the following question. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Al-awal, first, min aina anta? Where are you from? Ana minal Yaban. I am from Japan. Saya berasal dari Jepang. Athani, anta minal Filipin? Are you from Philippines? Apakah Anda berasal dari Filipina? Naam, ana minal Filipin. Yes, I am from Philippines. Ya, saya berasal dari Filipina. Athalith, man minas Sin? Who is from China? Ammarum minas Sin. Ammar is from China. Ammar berasal dari China. Ar-Rabi, min aina Hamidun? Min aina Hamid? Where is Hamid from? Dari mana Hamid berasal? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hind. He is from India. Al-Khamis, fifth, aina dhahaba Abbasun? Aina dhahaba Abbas? Where did Abbas go? Kemana Abbas pergi? Dhahaba ilal masjidi. Dhahaba ilal masjid. He went to the mosque. He went to the masjid. Dia pergi ke masjid. As-sadis, six. Yang keenam, adhaba Aliyun ilal mudir. Did Ali go to the principal? Apakah Ali pergi ke direktur atau ke kepala sekolah? La dhahaba ilal mirhab. No, he went to the toilet. Dia pergi ke toilet. At-tamrinu thani, Iqra waktub ma'a dhabti awakhirul kalimat. Read and write with correct endings of the word. Baca dan tulis beserta dengan harokat pada akhir kata-kata berikut. Al-ghurfatu, ruangan itu. Minal ghurfati, dari ruangan itu. Minal hammami, minal hammam, dari kamar mandi. Al-mirhadu, al-mirhad, toilet itu. Ilal mirhadi, ilal mirhad, dari toilet itu. Al-yabani, al-yaban, Jepang. Al-Filipin, Filipina. Minal Hindi, dari India. Ila Sini, ila Sin, dari China. At-tamrinu tsalits, at-tamrinu tsalits, Iqra waktub, baca dan tulis. Al-awwal, min aina Fatimatu? Min aina Fatimah? Hiya minal Hindi. Hiya minal Hindi. Where is the Fatimah from? She is from India. Dari mana Fatimah berasal? Dia berasal dari India. Al-thani, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. The teacher left the classroom and went to the principal. Guru itu pergi dari kelas, keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah atau direktur. Al-thalith, dhahabat tajiru ilad dukan. Pedagang itu pergi ke toko. The merchant went to the shop. Ar-rabi, fourth, yang keempat, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Kharaja Hamid minal ghurfah wa dhahaba ilal hammam. Hamid pergi dari ruangan itu. Hamid keluar dari ruangan itu dan pergi ke kamar mandi itu. Hamid left from the room and went to the washroom.
or a bathroom. Al-khamis, fifth, yang kelima, man kharaja minal fasl. Man kharaja minal fasl, siapa yang pergi dari kelas? Who left from the classroom? Six, as-sadis, yang keenam, kharaja at-talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suq. Ya. Pelajar itu keluar dari sekolahan dan pergi ke pasar. The student left from the school and went to the market. As-sabi, seventh, yang ketujuh, Khadijatu minas Sini wa Khalidum minal Yabani. Khadijatu minas Sin wa Khalidum minal Yaban. Khadijah berasal dari China dan Khalid berasal dari Jepang. Khadijah is from China and Khalid is from Japan. Baik, berikutnya At-tamrinur rabi', latihan yang keempat, the fourth exercise, latihan yang keempat. Dha' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban. Letakkan di dalam titik-titik kosong dari hal-hal berikut, yakni harfa jarin, yaitu letakkan huruf-huruf jar munasiban yang sesuai. Put suitable preposition in the following empty space. Jadi huruf-huruf jar banyak, dan yang akan kita pelajari dan yang kita pelajari dalam pelajaran yang keempat ini adalah min, ila, fi, dan ala. Baik, latihan yang pertama, al-awwal, ini sudah diisi ya, kita tinggal membaca. Al-kitabu 'alal maktab. The book is on the desk. Buku itu di atas meja. Al-thani, the second, at-talibu fil fasli. The student is in the class. Pelajar itu ada di dalam kelas. Al-thalith, the third, yang ketiga, dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi ke universitas. Hamid went to the university. Ya, okay. Ar-rabi', fourth, yang keempat, kharajal mudiru minal madrasati. Ya, ini mudiru. Kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah itu direktur atau manajer, ini kepala sekolah ya. Kepala sekolah itu keluar dari sekolah. The principal left from the school. Al-khamis, fifth, yang kelima, dhahaba Muhammadun minas Sin. Muhammad pergi dari Cina. Muhammad went from China, ya. Ilal Yaban. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Muhammad went from China to Japan. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah, the new word, kalimat-kalimat baru. Al-madrasatu, al-madrasah, the school. Al-faslu, al-fasl, the classroom. Al-hammamu, al-hammam, the washroom or the bathroom. Al-mirhadu, al-mirhad, the toilet. Al-matbakh, al-matbakhu, the kitchen. Al-ghurfatu, al-ghurfah, the room. Al-jami'atu, al-jami'ah, the university. Universitas.
As-suqu, as-suq, the market, pasar. Al-yabanu, al-yaban, Japan, Jepang. As-sinu, as-sin, China. Al-hindu, al-hind, India. Al-filipinu, al-filipin, Philippine, Filipina. Al-mudiru, al-mudir, the principal or the manager or the director, kepala sekolah, manager atau direktur. Zahaba, he went. Kharaja, he left. Fi yang berarti in atau di dalam. Ala berarti on atau di atas atau pada. Min berarti from, dari. Ila berarti to atau ke. Ini semuanya adalah min hurufil jar, adalah huruf-huruf jar yang mana ketika huruf-huruf ini mengawali sebuah kata benda, maka kata tersebut menjadi majrur atau jar. Dan alamat i'rabnya atau alamat jarnya pada asalnya adalah kasroh. Nah, untuk alamat-alamat yang lain, kata benda yang lainnya seperti jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, jamak taksir, maksur, mankus, ghairu munsharif, akan kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang lain. Baik, demikianlah pelajaran keempat dari buku yang pertama. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.